Oke, great. Selamat pagi talented people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Pamela dari Ek Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara Behind the Suits pagi ini. Ek Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi bagi klien-klien kami adalah partner yang bergandengan tangan memahami kondisi organisasi sesungguhnya untuk solusi yang dirancang khusus kebutuhan unik di tiap perusahaan. Jadi sama halnya di Behind the Suits, ini adalah webinar reguler yang kami lakukan di setiap Jumat pagi, di mana kami membahas topik-topik yang memang sedang in and very happening now, untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Jadi di sesi ini, Bapak Ibu, super interaktif dan seru, jadi selama sesi berlangsung, jika Bapak Ibu ada yang mau tanya atau punya ide untuk didiskusikan, feel free banget untuk langsung klik di kolom chat Zoom. Dan juga itu karena waktu kita yang terbatas, kadang-kadang banyak yang pengen nanya dan, kadang kita nggak ada waktu untuk tanya jawab, jadi feel free sepanjang sesinya bisa langsung ditanyakan di chat. Saya pribadi merasa sangat terhormat karena pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman dan juga pengetahuan dari seorang tamu yang sangat istimewa, sudah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam mengarahkan perusahaan menuju sukses dan lebih besar. Pengalamannya 20 tahun di industri otomotif, lama berkarir di Astra Daihatsu Motor, dan sekarang adalah President Director untuk PT IPPI atau IP, bagian dari Astra Group. Jadi please welcome Bapak Ferianto Setiadi. Apa kabar Pak Ferry? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Baik. terima kasih Mbak Pam. Terima kasih Bapak sudah hadir di pagi ini. Jadi, sebelum kita mulai diskusi pagi ini, temanya itu adalah menjadi idaman atau ancaman gitu ya. Bagaimana strategi leader yang menawan supaya nggak dibilang toxic istilahnya. Jadi, mungkin ini adalah tema yang relate untuk Bapak Ibu semua tentang leader toxic. Izin saya sedikit membahas ya mengenai latar belakang kenapa kita ambil tema ini. Jadi banyak penelitian nih, Pak, menunjukkan bahwa sejumlah besar karyawan memilih untuk resign karena memiliki bos yang toksik. Jadi kata mereka, mereka sebetulnya join company-nya, tapi seringkali mereka pergi bukan karena company-nya, tapi karena atasannya. Dan malahan sebuah studi mengungkapkan bahwa 57% karyawan tidak bahagia meninggalkan pekerjaan mereka karena bos mereka. Jadi lingkungan kerja yang tidak sehat, disebabkan oleh juga kepemimpinan yang buruk, menciptakan situasi yang di mana karyawan merasa tidak diakui. Jadi terlalu banyak kerja tapi nggak ada kompensasi, kata mereka seperti itu. Malahan mengalami penghinaan atau pengucilan. Jadi, pemimpin yang toksik seringkali gagal dalam komunikasi yang efektif, menetapkan harapan yang nggak jelas, dan juga mengabaikan kesempatan untuk pengembangan personal karyawan itu. Jadi hal-hal ini yang dirasa oleh karyawan menurunkan produktivitas, dinamika tim yang negatif, sehingga budaya perusahaan pun jadi rusak. Nah, topik ini sangat menarik karena dampaknya sangat luar biasa bagi banyak aspek ya, mmm, seperti kesejahteraan mental, emosional karyawan, kemudian juga mengakibatkan tingkat turnover yang tinggi, menurunkan produktivitas, kinerja tim juga jadi menurun. Nah, jadi kita pengen ngobrol nih dari perspektif leadernya melalui Pak Ferry, tapi sebelum itu aku mau menunjukkan 2 video yang lagi viral dari perspektif karyawannya yang merasa bahwa leaders-nya toksik. Boleh Acel silahkan ditunjukkan, kita lihat sama-sama. Ceritain pengalaman toksik kalian di kantor dimulai dari gue dulu. Gue punya bos yang sifatnya itu Steve Jobs wannabe. Kenapa ada Steve Jobs-nya? Ya, Steve Jobs itu kan orangnya cerdas, jenius, pintar. Tapi dia itu galak, pemarah, dan dia nggak segan-segan untuk memblaming orang atau mematikan karakter orang di depan halayak.
Tapi ingat, Steve Jobs itu bisa dibantah dan karyawannya itu bisa ngomong fuck, fuck, fuck sama dia. Di Indonesia ini nggak bisa. Kita tuh ada strata di dalam, ada level pangkat di dalam perusahaan. Dan ketika kita sama bos, kita akan hormat ngomongnya. Nah, dia memakai cara itu di Indonesia. Walaupun dia juga bukan orang luar, dia orang-orang biasa, orang Indonesia. Dia ngehancurin karakter orang di depan orang lain, dia marah-marahin, dia maki-maki, tapi dia sendiri kalau dibantah dia nggak terima. But he's nothing, dia nggak dipego, dia tuh nggak pinter. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia hancur, perusahaannya hilang. Saya pernah Oke, masuk di tunggu satu sebentar. perusahaan. Jadi tadi video dari perspektif karyawan yang dimana dia merasa kesel banget sama leadernya yang merasa toksik sampai dia mendoakan bahwa perusahaannya bangkrut. Nah, ini adalah video berikutnya, kita lihat perspektif yang berbeda. Saya pernah masuk di satu perusahaan, saya merasa performance saya bagus, tapi saya selalu dipandang sebelah mata gitu. Dia ada orang lain yang lebih dia kedepankan, yang orang orang lamanya mereka lah gitu. Nah, saya selalu pikir prinsip saya ya kita tetap perform aja coach. Karena semakin kita nggak perform, semakin kita nggak support, itu semakin dia enak banget buat mojokin kita. Bener kan? Makanya dia gue belakangin tuh. Tapi kalau kita terus perform, nggak ada alasan gitu buat nyingkirin kita. Oke, menarik ya. Jadi kedua video tadi seru banget karena kita ngasih real case dampak dari leader toxic. Di mana di video yang pertama tadi saya sampaikan ada orang yang menanggapi dengan emosi. Namun di video kedua kita lihat justru ada juga orang yang menanggapi bos toxic itu sebagai challenge dan dia terus perform. Nah, ini Pak Ferry ini ya Pak Ferry udah siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Jadi Ya, mau jangan terlalu sulit pertanyaannya. siap Pak. Jadi kalau Pak Ferry sendiri sebetulnya dia merasa nggak sih kalau pas dia jadi toxic. Sorry, tiba-tiba sinyalnya putus nih. Gimana? Minta diulang. Oke, jadi aku pengen nanya nih Pak, soalnya kan banyak yang komplain tentang leaders toxic dan Hmm, ada dua perspektif karyawan. Satu karyawan dia itu kayak kesel banget, ya, emosi. ya, Satu karyawannya lagi, dia itu menanggapinya dengan positif, dia terus perform. Nah, ya. dari perspektif leader sendiri, leader tuh ngerasa nggak sih kalau pas dirinya lagi jadi toxic? Oh, yang pasti namanya orang salah kan sering bilang gitu, hilaf, nggak Hmm. merasa kan ya. Koruptor aja kadang-kadang nggak merasa kalau koruptor. Dia bilang ini cobaan katanya. Atasan apalagi, karena dia ketika mulai menjabat punya target kan ya. Target itu Iya. harus dikejar dan sebagian besar atasan itu kan goal getter, harus dapat. Hmm. Ya entah goal getter atau enggak, paling enggak buat dianya harus dapat, minimal dia dapat nama, dia kelihatan berprestasi, entah anak buahnya berprestasi atau enggak, tapi dia harus berprestasi. Dia harus bisa improve, increase lah, bukan improve, increase eh, performance perusahaannya, performance organisasinya. Maka dia berusaha dengan keras. Masalahnya berusaha dengan keras, Hmm. bukan berusaha dianya yang berusaha keras, anak buahnya yang disuruh berusaha keras. Ya, dalam hal ini seringkali ya gitu. Pokoknya gua nggak mau tahu. Kalau udah ngomong pokoknya itu kan susah. Nah, begitu tidak tercapai, dia nggak melihat, nggak refleksi, nggak review. Padahal kan kita tahu PDC ya, plan, do, check, action ya. Harus ada cek, ada review. Nggak review, pokoknya ini lu yang salah. Kenapa ini nggak tercapai? Lu yang salah. Nggak bisa. Alasan apapun, gua nggak terima alasan. Namanya alasan banyak. Ya kan, bahasa-bahasa gitulah. Pokoknya nggak mau tahu, bisa tercapai, bisa selesai. Ya seperti itulah contohnya ya. Gitu Mbak Pam. Menjawab nggak? Hmm. Jadi Iya seringkali Pak. nggak kerasa karena di pikiran dia ada target yang harus dicapai. Salah nggak? Hmm. Ya nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuma cara mengkomunikasikannya kan ya yang jadi masalah. Itu yang Jadi nggak sengaja
akhirnya si karyawan merasa tertekan gitu ya Pak ya, atau Oh iya, merasa tidak dihargai gitu. ya, Nah, untuk kita yang seorang leader gitu Pak ya, yang lagi under pressure, saya paham banget sih. Ya ya, di atasnya pasti kan under pressure, yang pastinya otomatis ke ya, bawahnya pun jadi memberi pressure. Nah, ya. kalau untuk Bapak sendiri, kapan Bapak apa ya, mengetahui gejala ketika, aduh, entar dulu nih, kayaknya saya kebanyakan nih ngegasnya gitu, Pak. Oh, Indikatornya biasanya apa tuh, Pak? banyak sebenarnya. Dengan berjalannya waktu, kita belajar membaca gestur orang kan ya. Mhm. Dari mimik orang, kelihatan wajah orang, dari pilihan kata-kata yang dia ucapkan ya. Ya kalau menurut Bapak gitu ya silahkan aja. Saya sih udah maksimum nih Pak, udah kayak gini. Atau dari gerakan tubuh yang ketika meeting atau pertemuan ketika kita ajak bicara mulai ya wajahnya udah ya tahulah kita ya bahasa tubuhnya udah kayak males pokoknya udah pengen pulang aja. Ya kelihatan lah yang seperti itu. Dengan berjalannya waktu kita bisa merasakan itu. Terus ya, ya ketika saya masuk satu organisasi pernah nih testimoni. Hari pertama Mhm. itu dapat WA banyak sekali, tapi bukan ke saya karena mereka nggak tahu nomor saya. Ke teman saya, tolong sampaikan kepada Pak Ferry. Berderet-deret lah banyak sekali yang merasa nggak dihargai. Banyak lah macam-macam ya. Kalau saya sebutin ketahuan kan. Keluhan mereka soal absensi lah, karir lah, performance lah, sampai ada yang mereka bilang sengaja bikin masalah supaya customer marah sama dia. Ini kan parah ya. Sama juga kita naik satu kapal atau satu Wah. perahu dibocorin sendiri. Mhm. Lama-lama kapalnya tenggelam, ya dia ikut tenggelam juga kan, dia sadar atau nggak sadar. Yang tadi video yang pertama, bangkrut katanya. Mhm. Padahal kan bukan Mhm. itu yang kita mau. Taruhlah Iya, bangkrut betul. terus nyari kerjaan lagi kan susah, apalagi hari-hari gini ya. Lebih baik Mhm. yang kedua tadi. Nah, tapi sebagai pemimpin kadang-kadang lupa karena target yang begitu menekan ya akhirnya ya Mhm. pokoknya gitu yang keluar. Gitu, Mbak Pap kira-kira. Tapi dari segi karyawannya juga berarti seringkali ketika mereka seperti itu gitu ya, malahan meluapkan emosi, kayak tidak berusaha juga memahami, dia juga nggak berpikir secara jangka panjang ya. Tadi Ya, saya, itu memberi perspektif berbeda tuh waktu Bapak bilang, "Ya kalau company ini bangkrut kamu juga jadi nggak ada kerjaan loh," gitu ya. ya, ya. Aksi sama dengan reaksi, hukum Newton. Aksi sama dengan Biasanya reaksi. kalau Bapak sendiri cara nanganin karyawan yang lagi emosi seperti itu gimana tuh, Pak? Komunikasi kan ya. Bicara Gimana den- biasanya Bapak dengan komunikasi? Ada hati, dari tips-tips hati ke tertentu kah, hati. Pak? Berapa? Mhm. Ada tips-tips tertentu kah komunikasinya seperti apa? Karena kadang kan kita sebagai leader, saya merasa saya sudah berkomunikasi, tapi ternyata komunikasi ditangkap berbeda gitu, Pak. Kalau Ya, Bapak punya tips apa biasanya? buat leader yang sadar ya, tahu pertama itu minta maaf. Minta maaf itu membuka pintu hati untuk pemulihan. Jadi minta maaf atau ya bicara diajak ngomong. Terus apa? Makan kan ya. Hati itu di mana? Kan di sini. Di bawahnya sini apa? Di bawahnya hati apa? Perut kan ya. Kalau perutnya kita bisa sentuh, hatinya akan lebih mudah disentuh. Ya, artinya bukan perut selalu makanan, tapi kebutuhan dia apa? Pertama kita jawab kebutuhannya. Maka di tempat saya, kebutuhan karyawan apa? Jawab itu dulu. Ambil hatinya, pikirannya kita isi, ya biasa ya 3H. Heart, head, hand. Ambil hatinya, headnya kita isi, kepalanya kita isi, tangannya akan bekerja. Headnya akan bekerja. Gitu. Sering kita ajak komunikasi, sering kita ajak, ya kalau perlu jalan keluar kemana, makan Mmm. bersama, makan siang dan lain-lain. Ya, seperti itu, Bapak.
Hmm. Simple Saya sebenarnya. terbayang banget ya, soalnya kan untuk Bapak sangat berat gitu ya. Saat ini sendiri IPPI itu ada berapa karyawannya, Pak? Dan mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu, IPPI adalah perusahaan manufacturing pulp ya, Pak ya. Boleh diceritakan sedikit seberapa besar dan juga mungkin Bapak bisa ceritakan tadi saya terkejut sebetulnya, Pak. Bapak bilang ketika pertama join, wah ada banyak apa tantangan gitu ya Pak ya sampai orang Ya, nge-WA berkali-kali seperti itu sampaikan ke Pak Ferry bla 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 bla. Karena saya terkejut karena saya sering banget nih Bapak Ibu ke kantornya Bapak dan Bapak itu sangat dicintai dan semua itu kayak ke Bapak itu ya Bapak itu salah satu leader kenapa juga kita undang hari ini ya Bapak Ibu adalah Pak Ferry itu adalah sosok leader yang betul-betul memberi mendevelop timnya itu dengan hati gitu. Jadi malahan saya ingin lihat transformasi untuk mengubah hati para karyawan yang tadinya sangat marah sama Bapak dan performa IP itu jauh melonjak ya. Nanti mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana prosesnya itu, Pak. Pertama ya, mungkin seperti apa IP saat ini, perjalanannya waktu Bapak pertama menjabat seperti apa dan hingga kini kayak apa, dan kemudian apa yang Bapak lakukan untuk mengubah hati para karyawan. ya. Pertama sebagai leader kita kan membuka diri ya, terima masukan, terima omongan, bahkan hal yang terpahit sekalipun, ya harus kita telan. Itu resiko kita sebagai leader. Bagaimana kita membuka diri, kita siap menerima dan bukan hanya mendengarkan, masukin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak seperti itu. Tapi benar-benar kebutuhan mereka apa? Kita lihat apa yang diucapkan, apa yang keluar dari hati, kita terima dengan hati kita. Ya kita sebagai pemimpin yang punya kapasitas untuk melakukan perubahan, lakukan perubahan. Jadi itu yang pertama, ya terima masukan, banyak masukan dari serikat, dari karyawan. Ketika kita gemba ya, gemba itu kita masuk ke pabrik, kita jalan di dalam, berkomunikasi dengan orang. Kadang-kadang satu tepukan di punggung sederhana itu buat mereka berkesan. Seorang pemimpin melakukan itu berkesan dan mereka terbuka untuk bicara itu. Ya, salah satu teman saya testimoni di perusahaan lain yang dia menginterview mantan karyawan PT IP yang putus kontrak, kita nggak bisa perpanjang, putus kontrak, ngelamar di tempat bekerja yang baru, kebetulan HRD-nya kenal saya juga. Tanya, bagaimana? Oh luar biasa katanya. Ada meskipun dia putus kontrak, dia Selanjutnya kita beri dengan pembeli tangan kanan menempatkan ke sorry, atas. saya coba. Tolong di Bisa. mute. Acil minta tolong di mute yang Nah, ini ya suaranya. Silakan Pak lanjutkan. dia meskipun dia putus kontrak, ya istilahnya kayak di PHK gitu ya, ya karena kondisi eh, dia nggak mengatakan yang buruk tentang IP, tidak mengatakan yang buruk tentang saya. Dia bercerita bahkan testimoni hal-hal yang baik tentang kami. Jadi itu salah satu bagaimana kita bisa diterima karyawan ketika kita membuka. Kita nggak datang sebagai kayak pejabat tinggi yang semua orang harus nunduk. Kita jalan sambil ya membusungkan dada ke pabrik, minta dihormati semua orang. Enggak. Kita yang lebih dulu memberi hormat. Ada budaya di IP, setiap pagi kita melakukan greeting ya. Setiap pagi kita menyambut karyawan yang masuk, kita salami mereka, senyum, salam, sapa. Itu juga normal, banyak dilakukan. Yang penting apa? Tulus. Kita lakukan dengan tulus. Kita bahkan di perusahaan yang dulu saya salamin. Cuma sejak COVID kan nggak pernah salaman lagi. Itu 1.500 orang pagi-pagi nyalamin 1.500 orang dulu sebelum saya di PT IP. Nah, Wow, Bapak sendiri sebagai direktur utama, Pak, yang enggak, menyalami. dulu kan sebagai general manager saya, plan head, kepala Oh, plan. wow. Setelah kepala pabrik saya naik jadi executive officer, memimpin Hmm. 3 pabrik. Nah itu ya salamin kalau pagi. Nah, Hmm. ketika kita masuk ke lapangan, orang ngajak ngomong ya kita dengarkan masukan. Mereka bilang Pak di sini panas. Saya bilang
kipas angin yang ada di gudang keluarin, pasang situ. Lagi istirahat mereka ya gerah, panas gitu. Terus alat komunikasi yang kurang dulu itu HT ya, handy talkie, mereka nggak punya, tapi butuh, akhirnya beli masing-masing. Saya bilang nggak bisa, ini harus perusahaan yang menyediakan, nggak boleh beli sendiri. Kipas angin juga iuran dan segala macam. Saya bilang nggak, pokoknya semua harus dari perusahaan, dan saya support mereka. Saya tunjukkan support bahwa mereka udah capek buat kita. Ya kita usahakan fasilitas buat mereka, peralatan, tools segala macam yang rusak, yang kadang-kadang mereka bilang Spanyol, separuh nyolong, punya departemen lain mereka ambil, mereka pakai. Kok sampai begitu gitu? Ya karena pengadaan itu sulit sekali, seringkali begitu sulit buat mereka buat beli obeng atau tang gitu aja harus ditanyain macam-macam. Saya bilang udah semua yang jelek ganti. Nah, saya dukung itu, saya fasilitasi itu supaya ya mereka udah capek kok. Jangan kita persulit lagi. Intinya kalau kita mempermudah orang lain, mudah-mudahan kita hidup kita juga dipermudah. Gitu aja, Mbak Pam. Nah, IP sekarang hampir 500 karyawan, ya sebenarnya jauh lebih kecil dibanding dulu yang saya pimpin. Tapi kan sebenarnya bukan besar kecilnya, masalahnya itu tetap banyak. Apapun juga dalam bisnis nggak ada yang mudah gitu ya. Tapi justru karena nggak mudah, saya bilang saya butuh teman-teman, teman-teman yang mereka ya kita berpikir positif bahwa semua orang punya kompetensi, semua orang mampu. Yang penting apa? Biarkan mereka keluar kemampuan itu. Potensi itu biarkan mereka keluar. Bukan dieksploitasi, tapi dieksplorasi. Temukan kelebihan mereka dan silahkan berkarya di bagian masing-masing. Seringkali kita juga rotasi, tujuannya apa? Spiral up, muter supaya makin naik. Untuk memperlengkapi, mereka tahu, oh ternyata orang PPC bisa juga loh diproduksi, orang produksi bisa juga di maintenance, dan ya semacam itu ya. Kita eksplorasi, mereka punya, dan seringkali kebutuhan mereka selama ini terjawab dengan cara seperti itu. Promosi jangan ditunda. Kalau memang layak, silahkan. Tidak ada yang kita batasi. Semua orang punya kesempatan untuk bertumbuh yang sama. Gitu, Mbak Pang. Nyambung nggak dengan pertanyaannya? Nyambung banget, Pak. Ini sebetulnya memberi saya insight ya. Insight-nya adalah ya betul-betul seorang leader itu peranannya adalah mengambil hati mereka gitu. Ya, Tadi saya sangat ini ya, kaget, saya baru pertama kali ini dengar Pak, seorang leader bilang, ya kalau misalkan pekerjaan mereka bisa dipermudah, kenapa enggak gitu. iya, Yang sehingga mereka bisa bekerja maksimal, karena ada beberapa leader juga yang merasakan mungkin melihatnya ya elah segitu doang, masa sih kamu nggak bisa ya, gitu. Ya elah segitu doang itu kan gampang gitu kan. ya, Eh, karena kita mungkin sebagai leader udah mengarungi hal yang lebih sulit, tapi kita jadi apa ya, mendisregard gitu ya, kesulitan yang dialami oleh karyawan kita gitu ya Pak. ya. Seringkali dalam satu training saya bilang hidup kita itu seperti piramid kan ya, piramid. Batu yang di bawah kan lebih banyak daripada batu yang di atas. Sampai di atas ada mungkin cuma beberapa batu. Piramid kan gitu, Hmm. disusun dari batu-batu, makin ke atas semakin sedikit. Saya sering Hmm. bilang, kita itu bisa ada di atas karena ada batu-batu lain di bawah kita. Dan mereka itulah batu-batu itu. Kita bisa di atas karena ada mereka. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada di atas. Satu batu sendirian di atas tanah doang gitu. Dan nggak ada gunanya, nggak ada keindahannya, nggak ada fungsinya, nggak ada yang menarik tentang itu. Jadi perhatikan orang-orang di bawah kita. Karena kita bisa di atas karena mereka. Tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Gitu. Nah ini mindset yang harus kita punya sebagai pemimpin. Bahwa kita ada karena mereka ada. Saya pernah ditegur waktu itu, ya 20 tahun lalu mungkin, ada kecelakaan kerja. 2 kali kecelakaan kerja, ini apa dark historinya saya.
2 kecelakaan kerja dalam 1 bulan saya dipanggil. Waktu itu saya malah pergi training karena ada undangan training, saya pergi training. Direktur Hmm. saya marah. Kenapa training? Ada karyawan terluka kamu training. Dia lihat saya mata ke mata, dia lihat. Kenapa saya butuh kamu? Kalau untuk produksi aja, saya tidak butuh kamu, dia bilang. Operatornya cukup pabrik itu. Nggak perlu manajer, nggak perlu pemimpin. Mesin bisa berjalan dengan operator, tidak butuh manajer. Jadi kenapa saya butuh kamu? Ya artinya saya butuh ya mengontrol mereka, mengawasi mereka, menolong mereka, menjaga mereka. Lebih sering kita mengatakan mengontrol, mengawasi, bukan mengontrol, bukan mengawasi, menjaga, menolong. Kata-kata itu yang harus kita rubah. Kita menjaga, menolong, membantu mereka. Karena kita bisa menikmati apa yang kita nikmati sebagai pemimpin karena mereka. Tanpa mereka kita nggak bisa menikmati apa-apa, nggak bisa mengalami apa-apa. Bukan siapa-siapalah gitu ya. Ya seperti itu, Bapak. Dan kata Bapak tadi kan karena ini adalah ya organisasi kayak piramid gitu ya, Bapak Ya. semakin ke atas kan semakin sedikit. Nah, sekarang Bapak adalah di ujung dari organisasinya gitu ya, ujung paling atas. Bagaimana biasanya Bapak mentransfer eh, energi-energi positif ini gitu Pak ke manajer-manajer di tengah, terutama mungkin saya terpikir leaders-leaders baru gitu ya Pak. Ya. Mungkin pemimpin-pemimpin muda yang dimana ini sebuah pengalaman baru, dapat pressure, tapi at the same time mereka harus paham bagaimana juga memanage manusia gitu, Pak. Ya. Tidak ada hal khusus, tapi semua kita lakukan secara daily. Tiap pagi kita kan ada asakai, meeting pagi. Tidak selalu saya ngomong di situ, tapi ketika dibutuhkan, saya ngomong. Ketika mereka butuh dorongan, saya mendorong mereka. Setelah meeting pagi dengan para supervisor, meeting pagi dengan para manajer. Di situ kita bisa bicara, kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa mendelegasikan apapun yang kita inginkan. Yang penting kita menjaga arah perusahaan ya, arah perusahaan, arah organisasi supaya berjalan masih dalam rel. Mendorong untuk ya namanya pemimpin goal getter. Goal itu harus tercapai, tapi bukan dengan cara yang ngejar-ngejar ya maksa-maksa atau apa gitu ya. Tapi ayo kita lakukan bersama dan selalu apa yang bisa saya bantu untuk melakukan ini. Ya, seperti itu dan ada event-event khusus di mana saya juga bisa bicara sebulan sekali di apel pagi di depan seluruh karyawan. Enggak cuma sebulan sekali sebenarnya, bisa kapanpun juga. Cuma saya beri kesempatan buat pemimpin-pemimpin lain juga untuk bicara di situ. Di 2 pabrik, Kerawang dan Bekasi. Itu yang bisa kita sampaikan ke mereka. Gitu, Bapak. Selama perjalanan Bapak, apakah hal-hal atau tips-tips yang dilakukan gitu ya Pak untuk managing people itu datang secara natural atau sepanjang perjalanannya Bapak punya mentor yang mungkin pemimpin-pemimpin Bapak dulu yang menginspirasi juga Pak? Di kita memang ada mentoring. Sebelum saya ke PIP pun saya punya coach yang sekarang masih juga bekerja, masih aktif menjadi direktur salah satu grup di Astra. Dan bagaimana kita belajar atau enggak kan sebenarnya pilihan kita, Bapak. Dari hari pertama bekerja kita udah belajar. Kita belajar, tidak pernah berhenti belajar. Respon yang tadi, ketika punya pimpinan yang toksik, itu kan mindset. Kita menganggap itu toksik atau itu menganggap sebagai koreksi buat kita. Atau motivasi. Toksik itu apa? Racun kan ya. Racun itu bisa mematikan, bisa enggak. Tapi dampaknya negatif. Tapi racun itu bisa manis, bisa juga pahit. Obat juga bisa gitu kan ya. Pahit bisa manis. Kita anggap aja Iya, obat. Itu memotivasi kita, mendukung kita. Itu dari hari-hari pertama. Hari kedua saya kerja itu udah pengen pulang. 30 tahun lalu itu. Hari pertama kerja oke, hari kedua pengen pulang saya. Pengen berhenti, ini ngapain sih kerja di perusahaan begini. Lalu nggak enak banget, dibully dan segala macam. Pak. Tapi
pilihannya di kita. Bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana respon. Bukan apa yang Hmm, terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menyikapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tinggal pilih itu jadi motivasi atau demotivasi. Seperti video tadi. Ya udah, kita tunjukkan. Kita hmm, berprestasi, kita tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang Anda pikir. Saya lebih baik daripada yang Anda pikirkan, Anda nilai tentang saya. Seperti itu, Bapak. hmm. Wow, jadi apa menarik ya Pak? Maksudnya ini juga salah satu yang seringkali diajarin oleh Dokter Ari Ginanjar ya Pak, tentang konsep growth mindset. Jadi formulanya itu namanya ERO. Jadi ada event tapi event ini sebetulnya sesuatu yang memang tidak terkontrol, right? Kita nggak bisa kontrol eventnya, tapi yang bisa kita kontrol adalah si responnya. Ya, Yang sehingga si perpaduan antara si event dan respon yang dimana kita merespon event tidak kita kontrol dan kita mengontrol respon kita, disitulah kita akan mendapatkan outcome gitu ya. Outcome-nya itu akan bergantung sebetulnya bukan dari eventnya tapi dari responnya gitu ya Pak ya. ya, ya. Kita kan manusia kan bukan pohon ya. Pohon itu ada panas, ada dingin, nggak bergerak, diam aja. Musim kemarau panjang cuma berharap hujan atau kalau dia dekat sungai ya dapat air. Kita kan manusia, Hmm. panas satu ini ya kita bereaksi, reaksinya yang positif. Kepanasan ya cari tempat teduh dan cari sumber Hmm. air gitu kan. Kalau manusia, kita bisa bereaksi secara positif. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita, gitu aja. Dan sering Hmm. saya bilang, kalau emang tempat ini nggak bisa membuat kamu sukses, kamu nggak yakin dengan masa depan kamu, silahkan. Mungkin di luar, mungkin emang bukan tempatnya untuk di sini. Mungkin di luar lebih baik, silahkan. Selamat sukses menurut saya. Saya bilang begitu. Dan setiap Hmm. orang yang mau desain pun, saya nggak pernah tahan. Saya harapkan kebaikan buat mereka. Semoga sukses di tempat yang baru. Ya misalnya yang tadinya ngelamar sebagai apa lulusan SMA atau STM, mereka kuliah terus akhirnya tertarik untuk dapat yang lebih baik, ya silakan. Atau D3 jadi S1, ya yang lebih baik silakan gitu. Kalau memang itu yakin, ya kalau saya lihat perusahaan yang akan dituju nggak terlalu bagus, ya kita kasih masukan kan. Tapi pilihan Hmm. tetap terserah sama dia. Hmm. Jadi manusia bisa bereaksi, berespon, tapi semua itu pilihan kita untuk mengambil respon yang positif. Semuanya kita anggap positif aja. Atasan yang toksik, ya positif aja. Itu dia lagi ngajarin kita kok. Dan Hmm. Tuhan tidak pernah tidur. Hmm. Kita semenderita apapun juga akan ada waktunya. Waktunya kita akan diangkat, dipulihkan. Meskipun yang kita alami sepahit apapun juga dari pengalaman hidup, pasti ada saatnya. Gitu, Mbak. Ada salah satu nih yang Bapak mention ya menurut saya interesting adalah kata Bapak kalau misalkan si karyawannya itu pengen resign ya udahlah nggak usah ditahan-tahan gitu ya Pak ya. Ya, Karena kadang nih ada sebuah tendensi nih itu sebagai leader, waduh banyak yang resign nih. Eh ya. jadi kayaknya nih ya, apa gitu ya, malah kita jadi emosi sendiri gitu. Kalau buat Bapak, mungkin kalau misalkan mereka dipertahankan, si karyawan itu malah jadi toksik ya, Pak? Atau kenapa Oh, menurut Bapak ya udah biarin aja gitu? kalau perusahaan kita udah nggak menarik lagi di mata dia kan, ya apa boleh buat gitu ya. Hmm. Selalu meskipun tiap kali bilang pengen jaga ibunya di kampungnya, alasannya kan Hmm. begitu-gitu, nggak terus terang. Tapi ya kita bisa baca lah. Ya tadi mereka meninggalkan perusahaan bukan meninggalkan perusahaannya, meninggalkan pemimpinnya. Ya itu jadi refleksi buat buat kita ya. Oh iya, Hmm. kekurangan kita apa? Kalau saya ada salah minta maaf. Tapi Hmm. mudah-mudahan kamu lebih sukses gitu aja. Hmm. Di sini ada pertanyaan nih Pak dari Ya, kolom chat dari Pak Rian.
Assalamualaikum bertanya, bagaimana kita tegas terhadap karyawan kita yang berkinerja rendah atau tidak disiplin? Tapi tanpa harus menjadi toksik gitu ya, Pak Rian ya? Ya, Pak Rian. yang paling pertama menurut saya orang itu harus tahu bahwa Hmm. performansnya tidak bagus. Bukan langsung kita judgement nggak bagus, lalu kita kucilkan, lalu kita hukum atau apa ya. Kan kalau kita ada KPI, disebut performance nggak bagus ketika KPI tidak tercapai. Tercapai aja itu nilainya masih rata-rata kan ya. Untuk lebih bagus ya berarti harus excellent. Pencapaiannya ya minimal 120% dari target. Bukan hanya pada waktu menilai kita menghadapi karyawan seperti ini ya. Sejak sebelum penilaian, bahkan sebelum membuat planning. Jadi ketika mereka membuat performance planning, individual performance planning atau KPI, yaitu harus kita periksa juga apakah targetnya terlalu tinggi, apakah terlalu rendah. Selalu kita sebut challenging. Oke, challenging. Tapi achievable nggak? Kan gitu. Reasonable apa nggak? Kan smart ya. Istilah kalau kita bikin target spesifik, measurable, achievable, dan selanjutnya ada waktunya. Mungkin nggak dengan waktu yang kita butuhkan, yang kita punya itu tercapai. Supaya penilaian kita fair, bahwa dia memang tidak baik. Nah, kalau memang itu pun tidak tercapai, kita pakai sistem penilaian karir kalau di kami ya. Jadi setiap akhir tahun seorang karyawan akan dinilai. Dan yang dia rasakan adalah tentu ke bonus misalnya. Karena secara penilaian akan berdampak ke bonus, ke penilaian, dan untuk promosi dia. Tapi sebelum itu terjadi, pertama sebelum waktu bikin planning, setelah bikin planning, waktu eksekusi, jangan tunggu sampai dia benar-benar jatuh gitu ya. Dalam proses kita kasih tahu secara daily, secara monthly, secara 3 bulanan, 6 bulanan, kita bentar lagi mid review, kita ngecek setengah tahun ini kita berhasil mencapai atau enggak. Jadi ketika mereka melihat nilainya, waduh, ya dari awal udah tahu gitu, dan dia ada kesempatan untuk memperbaiki diri sejak pertama dia merasakan itu. Jadi dia nggak kaget dengan itu. Dia bisa melihat, dia merasakan, bahkan menilai dirinya sendiri tercapai atau enggak. Nah, seringkali karyawan merasa performanya bagus, yang seperti tadi di video tadi, performanya bagus. Ukurannya apa bagus itu? Dan kita bisa bandingkan dengan orang lain. Semuanya terbuka sistem penilaian kita. Jadi mereka bisa melihat, memeriksa diri, memperbaiki diri selama masih ada kesempatan. Dan kalaupun sampai akhir tahun nggak tercapai, ada kesempatan tahun berikutnya. Kita nggak pernah menutup potensi orang. Selalu ada kesempatan. Selalu kita memaafkan, selalu kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin menjawab, Bapak, kalau belum boleh. Dan menurut saya perspektif Bapak ini sebetulnya yang mengapa tren di dunia industri saat ini pun beralih ya Pak. Ya, Yang dulunya kita itu sangat fokus sama performance review. Biasanya terjadinya paling setahun sekali gitu ya Pak ya. Atau untung-untung itu adalah 6 bulan sekali. Tapi karena perspektif mungkin seperti leader-leader seperti Bapak yang sebetulnya, hey feedback tuh harusnya real time, harusnya lebih ya, reguler, jangkanya harus lebih pendek. Yang dimana banyak organisasi sekarang pun memang em, memberi feedback itu lebih di dalam jangka pendek-pendek tuh Pak. ya. Dan yang dilihat bukan hanya hasil akhir tapi juga Proses. proses gitu. Ya, Ada KPI result, ada KPI proses yang ya, mungkin ini juga jadi PR nih untuk Bapak Ibu yang lagi mendengarkan di Zoom dan Facebook. It's important for you to have that two KPIs. Ya Pak ya. ya, Sehingga kita bisa track gitu. Where ya. are they right now and how we can help them further. Ya, Nah, kayak kalau buat Bapak kalau sendiri, ini kan grafik mm-mm. lurus ke atas target, maunya kan begitu. Tapi kalau Iya, kita iya betul. review,
udah melenceng, di akhir tahun melencengnya makin jauh. Jadi secara daily ini nggak tercapai, naik lagi supaya ngejar. Sini naik, turun, kejar lagi supaya tetap akhirnya tercapai. Tidak semudah mengatakannya, tapi itu yang harus kita lakukan. Saya tahu nggak mudah. Jadi makanya kita hampir tiap hari kita bicarakan cost reduction. Hampir tiap hari, ya bukan hampir, memang tiap hari kita bicarakan cost reduction. Karena apa? Kita harus kompetitif. Cost kita harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus kita cek juga revenue sales tiap hari kita cek. Customer baru follow up tiap hari, proyek baru follow up tiap hari. Nggak nunggu nanti bulan Oktober baru, oh ternyata telat. Wah, udah ketinggalan, kita sulit recovery. Jadi manajemen itu daily proses tiap hari, bukan cuma nunggu terakhir gitu. Jadi dari tadi tuh saya mendengar ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan sebagai pemimpin dan juga apa yang Bapak aksikan di IP itu sangat berkaitan dengan talenta Bapak. Jadi mungkin ini untuk teman-teman yang di sini yang belum tahu gitu ya tentang talent DNA. Jadi Pak Ferry ini sudah mengambil namanya Life Tools Talent DNA untuk menggali potensi diri. Tapi juga Pak Ferry memberikan ini ke para karyawannya, ke semua malahan chat agent juga ya Pak ya. Ya, Mereka digali potensinya seperti apa dan apa kekuatan terbesarnya. Boleh kita lihat, Acel, apa sih talent DNA-nya Pak Ferry gitu ya? Apa kecenderungannya Pak Ferry? Nah, jadi kalau Pak Ferry sendiri, itu kan nomor satunya kolaborator. Memang mengayomi semuanya itu ingin dikumpulkan, resourceful gitu ya, di dalam keterbatasan Bapak itu survive dan malahan memastikan tadi, saya suka banget Bapak bilang, kalau misalkan ada yang bisa kita perbaiki, kalau misalkan ada yang bisa perubahan yang kita lakukan, ya rubahlah. Kenapa ditahan-tahan gitu ya? That's resourceful. Dan kalaupun misalkan itu tidak diberikan oleh perusahaan, let's figure out a way gitu. Dan Bapak equitable, yaitu Bapak selalu memastikan bahwa semuanya itu fair, semuanya adil dari segi kewajiban ataupun haknya. Dan ini sebetulnya apa ya, merujuk ke pertanyaannya di sini ada Ibu Hafnidar bertanya, sebagai manusia biasa, pemimpin kadang juga bisa tidak adil. Misal cenderung sayang dan perhatian pada yang performanya bagus dan sebaliknya. Mungkin kayak yang video di awal ya Pak ya, ke ya. orang yang pertama sama ke orang yang kedua di video itu beda banget gitu. Bagaimana cara mengatasi hal-hal subjektif seperti ini? Apalagi dari perspektif Bapak yang memang secara natural orangnya equitable, menjunjung tinggi keadilan. Ya, saya jawab, Bapak. Ya, silakan Pak. Nah, Gimana biasanya Bapak memastikan bahwa semuanya itu sama rata gitu Pak? secara natural kita senang dengan orang yang menyenangkan kan ya. Mindset apa kebiasaan kita naturally kita senang dengan orang yang menyenangkan. Entah performanya bagus atau jelek, pokoknya kalau orangnya nyenengin ya bisa lebih dekat, bisa ini apalagi perhatian dan lain-lain maunya seperti itu. Tapi bukan itu kan ya tujuan bisnis, bukan like and dislike. Kita ya harus kembali ke goal, ke tujuan, bagaimana kontribusi orang. Dan kita lihat kalaupun orang yang tidak perform, kan ada penyebabnya. Kita tanya, kita nggak selalu langsung ke orangnya, tapi kita tanya ke teman-temannya, ke atasannya, atau ke bawahannya. Ini orang kenapa? Ada histori apa? Yang kadang-kadang responnya negatif ya. Mungkin toxic member gitu ya. Anak buah yang toxic. Kan bisa kita lihat, kita cek. Kenapa sih dia ada historinya? Dan kita punya positif mindset bahwa semua orang itu baik. Itu yang membuat kita, cuma cara orang berbeda-beda, bahasa orang berbeda, cara komunikasinya beda, gesturnya beda. Tapi kita sebagai pemimpin harus
adil. Tetap kembali ke standing point kita bahwa kita harus adil. Secara jujur, pengennya juga begitu, sayang sama orang yang menyenangkan. Tapi sebagai pemimpin nggak bisa begitu. Ketika kita lebih memberikan lebih kepada orang yang hanya kita sayangi atau yang menyenangkan, kita memberikan pengaruh buruk buat mereka. Itu yang saya bilang racun yang manis. Orang yang nggak perform, tapi kita kasih madu terus, itu racun. Kita kasih gula terus, akhirnya apa? Diabetes kan. Kebanyakan manis, kebanyakan dikasih yang enak, padahal dia nggak bagus. Kita promosi dia, kita naikin. Akhirnya apa? Dia jadi leader yang toksik. Dia nggak mengalami masukan, nggak dapat masukan yang positif, performance jelek tapi tetap naik. Itu kita membangun kondisi yang toksik di dalam perusahaan. Semua orang harus dapat perlakuan yang sama, entah suku, agama, ras, golongan, apapun juga. Beda pilihan waktu pilpres, pilkada, ya tapi kita nggak boleh karena itu. Soal agama nggak boleh karena itu, nggak boleh karena apa suku, apalagi kan ya, nggak boleh. Setiap orang harus dapat perlakuan yang adil. Ya, bagaimana mempertahankan itu? Tetap di pikiran kita bahwa itu yang kita pegang, standing point itu. Dan kita bisa kontrol. Kontrolnya apa? Ya tadi, performance. Kembali semuanya ke performance. Ketika orang nggak perform sebaik apapun juga, ya nilainya tentu di bawah dari orang yang perform. Kan yang dihitung kontribusi ke perusahaan, ke organisasi. Low contribution ya dapatnya low. High contributor ya dapatnya high. Nah, itu butuh kedisiplinan, konsistensi kita sebagai pemimpin. Bukan cari yang ya pokoknya menyenangkan lah. Apalagi yang misalnya tiap hari dulu di tempat yang lain, tiap pagi itu ada makanan di meja saya. Selalu ada. Saya bilang ngapain? Nggak usah. Sama kok perlakuan saya ke orang lain. Bukan karena di apa dikasih makanan tiap hari gitu ya. Enggak, bukan gitu caranya. Kita punya standing point dan kita disiplin dengan itu. Bahwa yang kita butuhkan adalah ya proses untuk berkontribusi untuk perform dalam kehidupan dalam pekerjaan ya untuk perusahaan atau organisasi. Seperti itu Mbak. Mungkin bisa Jadi menjawab. kalau saya lihat ya kecenderungan itu juga kan memang dari talenta natural ya, yang Ya. dimana mungkin kalau misalkan kita nggak punya talentanya tidak terfikirkan secara natural dan makanya kita saling sharing gitu ya, apa sih perspektifnya gitu ya. Dan kalau buat Bapak sendiri kan Bapak udah juga memberi talent DNA nih Pak ke karyawan-karyawan gitu ya. Seberapa ini bisa membantu Bapak nih untuk bisa mengetahui bagaimana men-treat masing-masing orang? Ya, yang saya sering bahas dengan Bu Riana juga ya, tadi saya lihat ada bagaimana kita mengeksplor kelebihan orang dan menutupi, memperbaiki kekurangan orang. Jadi itu training yang kita terapkan buat mereka, coaching, mentoring, counseling, itu kita lakukan semua. Buat orang-orang yang kurang ini ya bukan saya langsung, saya minta Bu Riana atau Pak Fadil atau teman-teman yang lain tolong disampaikan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau bisa menutupi kekurangannya, kita meningkatkan kelebihannya, maka dia akan perform jauh lebih baik. Dan itu bukan hanya menguntungkan perusahaan kan ya, buat dia pribadinya, memperkaya dia pribadinya juga. Sangat terbantu dengan talent DNA ini. Itu Pak. Terima kasih Bapak. Dan gak kerasa banget kita tuh udah hampir jam 8 loh Pak. Oh, ya, Ya, gak kerasa banget malah kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam. Jadi mungkin kalau boleh saya rangkum sedikit gitu ya, dan juga menjadi pembelajaran untuk semuanya adalah, apalagi untuk saya pribadi juga ya sebagai pemimpin baru gitu ya, pemimpin yang masih muda juga nih kalau ada para Gen Z dan millennials di luar sana. Menurut saya sangat efektif tadi untuk melihat apa sih yang menjadi trik
and tipsnya Pak Ferry. Pertama adalah sering-sering kita tanya masukan dari mereka. Terima sebanyak-banyaknya masukan dari karyawan, talk to them. Kedua adalah beri apresiasi. Sesimpel kata Bapak, tepukan di punggungnya ya Pak ya. Ya, And sometimes that things is so simple, itu sederhana buat kita, but it's very meaningful untuk mereka. Untuk mereka jadi bisa lebih bersemangat lagi, termotivasi dan maju ke depan. Mereka merasa mereka belong there. Dan yang ketiga, jangan berharap mereka yang langsung respect kita, tapi lebih kepada we need to respect them. Kita yang harus juga menunjukkan rasa respect ke karyawan. Tadi kata Pak Ferry, sesimpel Pak Ferry tuh nyambut masing-masing eh, karyawan masuk ke kantor gitu ya. Dan itu semua harus dilakukan dengan tulus. Karena kalaupun nggak tulus itu akan kerasa ya Pak ya. ya, Dan lakukan ini tadi tadi saya senang banget dengernya ya. Lakukan perubahan atas apa yang memang bisa kita lakukan. Apalagi sebagai pemimpin, sebetulnya kita punya kewenangan untuk melakukan perubahan. Dan jangan jangan sampai karena kita punya kewenangan itu dan kita tidak manfaatkan untuk kebaikan dan kebermanfaatan banyak orang. Dan kemudian permudah hidup mereka, permudah hidup karyawan supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal. Bukan kita hadir bukan untuk mempersulit pekerjaan yang mereka memang sudah diamanahkan, tapi malahan kita hadir untuk mensupport dan mempermudah mereka. Dan yang terakhir, kunci sekali adalah bagaimana kita harus menemukan kelebihan mereka supaya mereka bisa di-develop lebih lanjut sampai Pak Ferry bilang mereka ada kesempatan untuk dirotasi supaya mereka merasa ada kesempatan mereka bisa nyobain dan bisa masuk ke jenjang berikutnya gitu ya Pak ya. ya, Tapi itu pun dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai leader, kita juga harus tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, mungkin sebelum saya tutup, Pak Ferry ada kata-kata tambahan kah atau ada mungkin sesuatu yang kita betul-betul harus jaga sebagai pemimpin supaya nggak toksik. ya. Supaya nggak toksik, be humble, rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena posisi kita udah tinggi. Nggak usah ninggi-ninggiin diri, udah tinggi. Rendahlah, turunlah, merendah. Kalau orang rendah hati, itu seluruh bumi terbuka buat orang itu. Ya, kita tahu dulu masalah-masalah di PT IP, ya karyawan mogok kerja keluar, terus ya demo dan segala macam. Itu kan ternyata bisa selesai ketika kita rendah hati. Kerendahan hati membuka peluang untuk komunikasi. Ketika kita mau rendah hati, orang bisa berkomunikasi dengan kita. Ketika kita tinggi hati, udah ada blocking buat orang lain. Kita nggak akan dengerin orang lain karena kita tinggi hati, merendah, turun, dan yakin bahwa semua orang itu dasarnya baik. Selalu positif mindset. Yang penting menemukan yang buat mereka jadi apa? Yang tadi ya kita permudah hidup mereka. Kita buat nyaman karena happy employee will make happy customer yang otomatis akan membuat happy business juga buat kita. Yes. Buat karyawan kita bahagia, buat teman-teman kita bahagia, maka kita nggak usah cari kebahagiaan itu, akan datang dengan sendirinya pada kita. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur kebahagiaan buat orang lain, kita menuai kebahagiaan buat hidup kita. Tanpa kita minta. Respect itu kan di, diusahakan, bukan kita dapat. Hormat dari orang itu kita yang mengusahakan. Caranya hormati orang lain dulu. Itu yang kita tabur. Menghormati orang, membahagiakan orang, memudahkan orang. Posisikan kita bukan sebagai di posisi yang terlalu tinggi lah. Rendah hati aja. Makin rendah itu makin tinggi yang kita dapatkan. Itu aja saya pikir. Wow, terima Nah, kasih banyak Pak Ferry. Dan mungkin ya, untuk Bapak Ibu di luar sana, how can we be humble? Pertama adalah jangan sampai biarkan talenta kita jadi blind spot kita. Jadi kadang-kadang kita nggak humble karena sebetulnya kita nggak sadar akan diri kita kayak apa sehingga kita nggak tahu tuh persepsi di luar sana. Walaupun kita sendiri merasa, oh kayaknya saya nggak sombong. No, actually sometimes it's because you're not aware. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu di luar sana, terima kasih banyak Pak Ferry. ya, Ingin mengetahui lebih lanjut dan ngobrol lebih lanjut.
bagaimana cara efektif mengetahui diri sendiri sebagai leader, maupun mungkin mengetahui karyawan yang Anda semua pimpin. Bisa scan barcode di sini, kita bisa ngobrol lebih lanjut, atau mungkin hubungi di WA di bawahnya, dan we'll be happy to talk to you and really help you and your organization to thrive. Dan tadi ya Bapak ya, bisnis yang baik terjadi karena customer yang happy, tapi customer yang happy tidak terjadi karena kalau employee-nya nggak happy. So, terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya dan obrolan yang seru ini. Tentunya banyak banget ilmu yang tadi sudah di-share oleh Pak Ferry. Meskipun obrolannya kita harus akhiri, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Bapak jangan bosan-bosan kita undang ke Behind the Suit ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih untuk Bapak. kepercayaannya. Juga salam buat teman-teman yang lain ya. Sehat, sukses semua. Terima kasih. For sure nanti disalamkan juga ke Pak Dr. Ari Ginanjar. Ya, salam Selamat untuk Pak melanjutkan Ari. aktivitas Terima semuanya. kasih. Yes, thank you. Semuanya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga informasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan. See you, talented people, and thank you again once again, Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum Live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Thank you, Bapak.